Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam Galatia 3 ayatnya yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Seberapa baikkah kita? Di perikop yang akan kita renungkan bersama ini membahas tentang hukum Taurat dan janji. Setelah di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14 membahas tentang pembenaran oleh karena iman kepada Kristus. Mengapa Rasul Paulus membahas tentang hukum Taurat dan janji? Alasannya adalah karena hukum Taurat dan janji memiliki keterikatan satu sama lain. Tetap kita akan melihat bahwa iman kembali menjadi intinya. Apa maksudnya? Mari sama-sama kita renungkan. Rasul Paulus kembali membahas hukum Taurat setelah menyinggungnya di perikop sebelum. Rasul Paulus ingin agar jemaat di Galatia memahami bahwa pemberian hukum Taurat memiliki maksud untuk menyadarkan umat Israel pada waktu itu tentang pelanggaran atau dosa yang sulit sekali untuk umat Israel lepaskan. Tetapi juga mengajarkan umat Israel tentang gambaran penebusan dosa yang dilakukan oleh Kristus bagi mereka yang beriman kepadanya. Lebih lanjut daripada itu, Rasul Paulus menambahkan penjelasan bahwa status anak-anak Allah yang dipunyai oleh orang percaya di Galatia pada waktu itu karena iman kepada Kristus. Hukum Taurat diberikan untuk menyadarkan manusia akan pentingnya seorang juru selamat. Sama seperti hukum Taurat mengharuskan mereka untuk mengadakan berbagai persembahan korban yang sebenarnya tidak mampu menghapuskan dosa, tetapi merupakan lambang Kristus serta pengorbanan luar biasa yang akan dijalaninya demi menebus dosa. Demikian juga hukum Taurat membimbing mereka meskipun dengan cara yang lebih samar dan tidak jelas kepadanya sebagai satu-satunya pertolongan dan tempat perlindungan mereka. Dengan demikian, hukum Taurat merupakan penuntun yang mengajar dan mengatur mereka ketika mereka berada di pihak lemah. Hak yang luar biasa istimewa dan dapat dinikmati orang-orang Kristen sejati di bawah Injil. Mereka adalah anak-anak Allah. Mereka tidak lagi dianggap sebagai hamba, melainkan anak-anak. Sekarang mereka tidak dijauhkan dan tidak dikekang lagi sebagaimana orang Yahudi, tetapi diperbolehkan datang dan menghampiri Allah lebih dekat daripada yang diizinkan bagi mereka. Ya, mereka sungguh diperhitungkan dan boleh menerima semua hak istimewa sebagai anak-anaknya. Inilah tafsiran dari Matthew Henry. Ya, pada waktu hukum Taurat diberikan dengan tujuan untuk menuntun, untuk memberikan gambaran yang samar-samar kepada umat Israel pada waktu itu, tetapi juga menyadarkan akan betapa terbatasnya usaha yang dilakukan manusia untuk mendapatkan pendamaian dengan Allah, untuk mendapatkan pengampunan dari Allah atas segala dosa yang telah dilakukan. Segala usaha untuk membenarkan diri kita di hadapan Allah yang kudus itu tidak akan mampu membenarkan diri kita. Segala ketaatan kita, segala perbuatan baik atau amal kita, segala pelayanan kita sebagai manusia berdosa
tidak mampu untuk membuat diri kita selamat. Hanya ada satu cara, yaitu jasa pengorbanan Kristus. Dari Kristuslah kita dapat diampuni dan dibenarkan. Seperti ayat yang menjadi perenungan kita, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Siapakah kita sehingga kita dapat mengusahakan keselamatan jiwa kita sendiri? Jika bukan karena Kristus, maka melalui renungan ini saya ingin menyadarkan kita yang belum pernah secara pribadi sadar akan keberdosaan diri, yang belum pernah terima Kristus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mau seberapa baikkah kita? Mau setaat apakah kita? Agar kita dibenarkan. Sesungguhnya tanpa Kristus kita tidak akan pernah mampu. Dan tidak ada jalan lain selain terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Maka jiwamu akan selamat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat renungan yang boleh datang bagi kami di hari ini. Kami diingatkan, kami disadarkan bahwa seberapapun usaha kami, seberapa baik kami, seberapa taat kami, seberapa rajin kami dalam melayani, tidak akan pernah mampu membawa kami untuk selamat atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Hanya karena pengorbanan-Mu lah yang dapat menyelamatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, jika Engkau dapati di antara kami ada yang belum sungguh-sungguh percaya dan terima Engkau, mari Tuhan, Engkau mengetuk pintu hati masing-masing dan menyadarkan kami untuk sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Karena dengan itulah kami mendapatkan keselamatan jiwa kami Tuhan. Tapi kami juga bersyukur jika Engkau dapati di antara kami ada yang telah sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, karena dengan demikian kami telah memastikan keselamatan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan demikianlah Tuhan kami juga telah mendapatkan status sebagai anak. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala sesuatu yang telah Engkau perbuat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.